Firusana angkatan ke-13 SMP IT Bina Amal tahun ajaran 2022-2023 Semarang, Ahad 11 Juni 2023. Para wisudawan SMP IT Bina Amal disilakan memasuki ruangan. Siap! Gerak! Luruskan! Lurus! Langkah, tegap, maju! Jalan! Langkah, tegap, maju, jalan. Pertiwi jaya bergandengan tangan meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri Ukirlah hari esok, Pertiwi jaya bergandengan tangan untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Negeri indah
Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati Pengawas SMP Bapak Sabto Budi Utomo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ketua Yayasan Wakaf Bina Amal atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua LPIT Bina Amal. Yang kami hormati Kepala SMP IT Bina Amal Ustazah Siti Khairum, Sarjana Pendidikan, beserta guru dan karyawan. Yang kami hormati Ketua Majelis Sekolah SMP IT Bina Amal Profesor Muhammad Muhlisin. Yang kami hormati orang tua wali murid kelas 9 SMP IT Bina Amal beserta tamu undangan, serta para wisudawan angkatan ke-13 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara yang penuh berkah ini. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Selanjutnya kami mewakili panitia Akhirus Sana mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan dukungan demi kelancaran acara pada hari ini, di antaranya Majelis Sekolah, Penerbit Erlangga, Penerbit Puatra, Penerbit Yudhistira, Omah Belajar, BMT Anda, Binamak, Lembaga Bibel Nurul Fikri, Platform Kuiper, Nibrasos, Musrina Skincare, Percetakan FM, Jatama, dan Intan Pariwara. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda atas segala bentuk bantuannya, dan mudah-mudahan semuanya dicatat sebagai amal kebaikan yang memperberat timbangan amal kita di yaumil hisab kelak. Amin Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, kami Lukman Al-Hakim dan Mustaqim sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara Akhirus Sana angkatan ke-13 SMP IT Bina Amal tahun ajaran 2022-2023. Adapun susunan acaranya sebagai berikut: pembukaan, sambutan, great memories, prosesi wisuda, penghargaan siswa berprestasi, pidato 4 bahasa, penyerahan simbolis kenang-kenangan, persembahan cinta, dan yang terakhir doa penutup. Untuk keberkahan dan kelancaran acara pada hari ini, marilah kita buka acara Akhirus Sana ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan tasmi Al-Quran kepada Ananda Mardaf Eliansyah dan Ananda Muhammad Fahri Fadilah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah diantaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai Raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Bina Amal yang akan dipandu oleh Ananda Alodia Safira Al-Khalisa. Hadirin dimohon berdiri. Marilah
tegak berdiri bina amal, raih tinggi cita-cita, membangun bangsa niat yang mulia, lahir generasi emas Indonesia, siap memberi yang terbaik, mengabdi pada bumi pertiwi. Islam terpadu konsep pendidikannya, membingkai awal generasi bangsa. Majulah, bina amal, majulah pendidikan, majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah. Pengembang generasi mandiri, berkarakter rabani, visi masa depan demi kejayaan, menjadi terbaik di negeri ini. Majulah, bina amal, majulah pendidikan, majulah, bina amal, dengan ridho Allah jayalah, menjadi yang terbaik bina amal. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMPIT Bina Amal kepada Ustazah Siti Khairul Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Siti Khairul Sarjana Pendidikan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Pembina Wakaf Yayasan Bina Amal, Ustadz Dr. Andes Haji Agus Rianto Samad. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang atau yang mewakili. Yang kami hormati pengawas SMPIT, pengawas Kota Semarang, Bapak Sabto Budi Utomo. Yang saya hormati Ketua Majelis Sekolah Semih Bina Amal, Profesor Muhammad Muhlisin. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh Dewan Guru, Ustadz dan Ustadzah yang berbahagia. Yang saya hormati orang tua wali siswa SMPIT Bina Amal Angkatan 13, serta yang saya cintai dan saya banggakan karena Allah, siswa-siswi SMPIT Bina Amal Angkatan 13 yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya pada hari ini Ahad 11 Juni 2023 kita dipertemukan dalam agenda akbar
wisuda dan akhir sana SMP Bina Amal angkatan 13 dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi uswah kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan kami untuk menyampaikan hasil belajar putra putri kita selama berada di bangku sekolah menengah pertama SMP IT Bina Amal. Bapak dan Ibu, perlu kami sampaikan bahwa 4 tahun yang lalu regulasi dari Dinas Pendidikan sudah tidak ada lagi ujian nasional. Pada saat itu Ananda baru masuk di kelas 7 3 tahun yang lalu. Kemudian dengan tidak adanya ujian nasional, maka pemerintah meregulasikan untuk ijazahnya menggunakan rata-rata nilai rapor dan rata-rata nilai ujian sekolah. Untuk itu bisa dikersani Bapak Ibu rata-rata ujian sekolah dan rata-rata nilai rapor dari tahun ke tahun, dari tahun 2020 untuk rata-rata nilai rapor angkatan 10 83,1, angkatan 11 84,1, angkatan 12 86,1, dan angkatan 13 steroid 87,1. Barakallah untuk Ananda steroid yang sudah bagus untuk rata-rata nilai rapor mengalami kenaikan seperti pada grafik 01 ya, 1 digit dari 86 menjadi 87. Kemudian untuk rata-rata nilai ujian sekolah juga mengalami peningkatan dari angkatan 10, kemudian 11, 12, sekarang angkatan 13. Prestasinya bisa dilihat di grafik nilai ujian sekolah naik 0,4%. Alhamdulillah ya. Selain nilai akademik, yakni rata-rata nilai rapor dan ujian sekolah, salah satu kekhasan dari SMP Bina Amal atau boarding school kita ini adalah bahwa Ananda tercinta selama berada di pondok menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah, pada angkatan 13 ini ada siswa yang menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ini adalah prestasi pertama untuk SMP menyelesaikan hafalan 30 juz. Tepuk tangan untuk Ananda tercinta. Kemudian Ananda memang ada kelas khusus yang memang memiliki kelebihan dalam hal menghafal di kelompokan tersendiri. Kemudian ada anak memiliki talenta yang lainnya, maka mengikuti kelas reguler. Sehingga ada beberapa capaian yang melejit karena
ada 12 siswa. Barakallah ya untuk ananda tersebut. Kemudian yang hafalannya 4 juz ada 7 siswa. Yang hafalannya 4 juz ada 17 siswa. Dan rata-rata menyelesaikan di SMP Bina Amal hafalannya adalah 3 juz. Ada 33%. Dan yang paling sedikit setidak-tidaknya setelah berada di SMP Bina Amal Anda sudah mengantongi atau sudah hafal 2 juz, ada 26%. Ananda sekalian yang kami cintai dan kami banggakan, hafalan yang kalian sudah miliki, kami harapkan untuk terus dimurojaah, kemudian diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan tidak lupanya adalah untuk mendakwahkan bagi saudara yang ada di dekat kalian serta masyarakat pada umumnya. Tersebut grafik hafalan Sroid yang alhamdulillah mengalami peningkatan juga dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ini adalah nama-nama dari angkatan 13 yang ikut kelas khusus. Ada Mbak Izah Aulia yang hafalannya 30 juz, dan Mbak Ahya Anifah yang hafalannya 22 juz, serta ananda-ananda yang lainnya yang hafalannya membanggakan tidak hanya bagi ananda sendiri, tapi juga membanggakan bagi orang tua, serta tentunya membanggakan untuk alma mater SMP IT Bina Amal tercinta. Semoga hafalan kalian tetap bisa bertambah dan dimurojaah terus sehingga tidak hilang. Selain hafalan yang kita munculkan pada ananda-ananda kita adalah prestasi dengan berbagai macam ekskul yang difasilitasi oleh SMP IT Bina Amal, sehingga Bapak Ibu kami sampaikan bahwa prestasi yang sudah ditorehkan oleh ananda-ananda angkatan 13 tidak hanya prestasi di tingkat lokal, ya, tingkat sekolah, kemudian tingkat kecamatan, tingkat kota, juga tingkat provinsi, kemudian tingkat nasional, bahkan prestasi ananda ada yang sudah sampai ke tingkat internasional. Barakallah untuk ananda yang memiliki prestasi-prestasi luar biasa, dan sesungguhnya kalian semuanya adalah anak-anak hebat yang memiliki bakat masing-masing. Sehingga ayo kembangkan prestasi, kembangkan bakat kalian sehingga kalian menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Ini bisa diketahui prestasi-prestasi ananda, baik itu berupa prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Dari prestasi yang bertaraf internasional adalah tahun 2023 kemarin, ya. Ananda mengikuti kelompok ilmiah remaja Young International Science Fair 2023 yang kemudian mendapatkan penghargaan silver medal. Beri aplaus dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Ananda Ilham Ramadhani dan Ahmad Nabil Taqiyuddin yang sudah mengharumkan nama
amal di kancah internasional. Ini bukti sertifikat dari kedua ananda yang sudah berhasil lolos dalam ajang kelompok ilmiah remaja di tingkat internasional. Kemudian Bapak dan Ibu serta hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khair atas dukungan yang diberikan kepada kami, sehingga di masa usia SMP Dibina Amal sekarang 15 tahun menginjak usia yang ke-16 tahun, yang kemudian kami sebagai warga negara yang mengikuti kegiatan kedinasan, perlu kami sampaikan bahwa kami pernah melalui proses akreditasi di 4 tahun. Ya. Akreditasi ini sebenarnya dilakukan 5 tahun sekali. Yang pertama akreditasinya pada tahun 2011. Karena dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, pada tahun tersebut kami mendapatkan predikat A dengan jumlah nilai 86. Karena memang regulasi pada tahun tersebut 86 itu nilainya sudah A. Kemudian setelah 5 tahun, pada tahun 2017 kami diakreditasi ulang, dan alhamdulillah regulasi dari pemerintah nilai A itu jika nilainya 91 ke atas, ya, predikat A dengan nilai 91 ke atas. Dan alhamdulillah diakreditasi ulang yang kedua SMP Dibina Amal dengan kepercayaan panjenengan, dengan dukungan yayasan, majelis sekolah, dan semua anak-anak tentunya mendapatkan predikat A kembali dengan nilai 93. Dan pada saat pandemi kemarin kita akreditasi ulang pada tahun 2022. Karena kondisinya yang pandemi, maka akreditasinya adalah secara online. Kebijakan yang kemudian turun kepada kami setelah akreditasi ulang, alhamdulillah nilainya tetap 93 dan predikatnya tetap A. Tetapi masa berlakunya akreditasi hanya 1 tahun. Karena kami tidak direvisi. Karena 1 tahun, maka di tahun ini, tahun 2023, kami diakreditasi ulang. Dan berkat doa dari panjenengan semua, kami keluarga besar SMP Dibina Amal mengucapkan jazakumullah khairan jazaa atas dukungan, atas doa panjenengan semua, anak-anak dan anak tercinta, Dewan Guru tentunya. Kami kembali mendapatkan predikat A dengan nilai 96. Terima kasih. Tanpa dukungan panjenengan semuanya yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, tanpa doa panjenengan semua, kami tidak ada artinya. Sehingga prestasi ini juga patut kami sampaikan. Kami beritahukan kepada panjenengan semua bahwa secara kedinasan kami pun layak untuk disejajarkan dengan sekolah-sekolah baik yang lainnya di Kota Semarang. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekiranya masih punya putra atau putri yang duduk di bangku SD atau mungkin kenalan ya, atau mungkin rekan ya gitu, yang masih mencari sekolah, ya, kami tidak dijaga lagi. Secara kedinasan panjenengan sudah melihat sendiri buktinya, sehingga sampai sertifikat itu saya upload agar saya itu bicara sesuai fakta, ya kan? Dan prestasi hafalan juga jenengan tadi bisa melihatnya, serta akademik juga bisa melihatnya, dan pengembangan bakat dan minat. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian yang hadir, mohon bisa disampaikan kepada Handetola kerabat untuk ikut
SMP Dibina Amal. Karena untuk tahun ini kami masih membuka PPDB atau pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2023-2024. Atas berkenannya panjenengan untuk ikut mempublikasikan, saya ucapkan terima kasih. Dan kami pun bisa memberikan jawaban kenapa sih harus dibina amal dengan tadi yang sudah kami sampaikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, dari Ananda yang tadi memenangkan juara internasional, ya, kedua-duanya mereka lanjut di Bina Amal, SMA IT Bina Amal. Terima kasih, dan kami masih menunggu, ya, yang sudah mendaftar, barakallah, alhamdulillah. Yang belum mendaftar masih ditunggu di SMA IT Bina Amal agar bisa lanjut hafalannya, kesolehannya, dan hal-hal baik, ya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ananda-Ananda yang kami cintai dan kami banggakan, pesan untuk Ananda Sroik yang kami cintai, yang pertama, selalu taatlah pada Allah dan Rasul-Nya dimanapun kalian berada, baik dalam kondisi yang lapang, kalian berbahagia semacam ini, maupun kondisi yang sempit. Sholat kalian senantiasa tegakkan. Insya Allah bisa, Roy? Insya Allah bisa, ya. Ya, seperti dalam Quran surat An-Nisa selamat datang Pak Kabid Pembinaan Siswa SMP Sekota Semarang atas kehadirannya mewakili Bapak Kepala Dinas Kota Semarang. Dalam Quran surat An-Nisa Allah berfirman yang katanya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul-Nya, yakni Sunnah Rasulullah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa. An-Nisa surat berapa? Surat keempat. Artinya apa? Perempuan. Good, ya. Kemudian pesan yang kedua adalah birrul walidain. Di dalam surat Al-Isra ayat 23, jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada kedua orang tua kamu perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Ananda sekalian, kalian harus senantiasa mengingat pesan ini. Orang tua kalian adalah ridho dari Allah. Karena ridho orang tua kalianlah, maka Allah akan menurunkan ridhonya. Al-Isra surat berapa? 17. Artinya apa? Memperjalankan malam hari. Ya. Kemudian yang terakhir, Ananda sekalian, angkatan 13 Roy,
senantiasa terus kembangkan di jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya. Karena dalam Quran surat Al-Mujadilah Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya. Ini adalah sebagai bekal kalian. Kenapa saya harus taat kepada Allah dan Rasulnya? Kenapa saya harus berbakti senantiasa kepada kedua orang tua? Dan mengapa saya harus senantiasa menuntut ilmu? Karena semuanya adalah perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Seperti halnya di dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'un nas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Anak-anak sekalian serta para hadirin yang dimuliakan Allah, tiada gading yang tak retak. Semua manusia tentu pernah memiliki kesalahan. Untuk itu, selama 3 tahun kepengasuhan kami terhadap putra-putri panjenengan semua di boarding kami, di sekolah kami, SMP Titik Bina Amal, tentu ada banyak kekeliruan, kekhilafan yang kami lakukan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan insya Allah tidak ada kesengajaan dari kami apabila kami kemudian memberikan teguran, memberikan peringatan, memberikan punishment pada anak-anak tercinta. Itu karena cinta kami pada kalian semuanya, cinta kami pada putra-putri panjenengan semuanya. Untuk itu, dari kekhilafan kami selama 3 tahun bersama ananda semuanya, maupun kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ya Bapak Ibu, ananda semuanya, atas khilaf kami para dewan guru di SMP Titik Bina Amal. Selanjutnya, 3 tahun yang lalu di pertengahan bulan Juli 2020, panjenengan mengamanahkan putra-putri tercinta pada kami untuk dididik di bangku sekolah menengah pertama. Alhamdulillah, amanah itu purna di bulan Juni ini, tanggal 11 tahun 2023. Amanah yang pernah panjenengan berikan kepada kami. Pada hari ini kami berikan kembali pada panjenengan untuk kepengasuhan, untuk pendidikan, untuk mendampingi putra-putri tercinta. Terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada SMP Titik Bina Amal. Doa kami semoga senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam mendidik ananda-ananda yang soleh dan soleh ini, senantiasa diberikan kesehatan Bapak dan Ibu serta anak-anak semuanya, diberikan kesuksesan dalam meraih mimpi dan cita-citanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, itu yang bisa kami sampaikan di sambutan ini. Banyak kata yang kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah
illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, terlebih hadir Bapak Kabid SMP Dinas Pendidikan Kota Semarang. Yang saya hormati Ketua Majelis Sekolah SMP Bina Amal, Profesor Muslim. Yang sama-sama kita hormati pengurus Yayasan Wakaf Bina Amal yang hadir pada siang hari ini, Kepala LPIT Bina Amal Semarang yang hadir beserta jajarannya pada pagi ini, saya hormati pula Kepala Sekolah SMA dan sekaligus Kepala Kampus Ustaz Bapak Eka Mulyanto, ini saya sering cerdak malah sini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMPT beserta seluruh jajarannya, Ibu Khair, para ustaz kepada mengampu pembimbing di SMP Islam Terpadu Bina Amal yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri, wali siswa SMP Bina Amal yang saya hormati, tentunya tak kalah penting anak-anak sekalian yang berbahagia, anak-anak kelas 9 SMP Bina Amal yang saya cintai. Syukur alhamdulillah pagi siang ini kita bisa hadir bersama-sama di ruangan yang bagus ini, yang sejuk ini, dalam rangka Akusana kelas 9 SMPT Bina Amal Semarang. Tentunya dengan syukur pada Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa menambah nikmat-nikmat yang lain untuk kita semua. Allahumma salam semoga tetap tercurah pada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pada keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang senantiasa istiqomah menambah jalan hidupnya. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama yayasan kami cukup berbahagia dan berbangga pada anak-anak sekalian kelas 9 yang sudah menuntaskan pendidikan di Bina Amal ini. Banyak prestasi yang anak-anak sekalian berikan pada kami di Bina Amal, baik tingkat lokal, nasional maupun internasional, yang membawa harum nama Bina Amal di sekitar lingkungan Bina Amal, di sekitar kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dan tentunya Indonesia pada umumnya, khusus di tingkat internasional. Lebih bahagia lagi ketika anak-anak sekalian mampu meneruskan jenjang pendidikan ini ke tingkat yang lebih baik, lebih tinggi sesuai harapan cita-cita anak sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan memberikan nasihat pada anak sekalian, sudah diberikan tadi oleh Bu Khair yang cukup panjang lebar ya. Tentunya anak-anak sekalian mendengarkan ya. Benar tak tadi? Alhamdulillah. Nah, sekarang tentu saya mau memberikan pesan kepada orang tua. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya anak ini adalah aset kita, investasi kita, baik di dunia ini maupun di alam kubur. Bukan akhirat, di alam kubur. Kalau akhirat itu sudah perhitungan, sudah tidak bisa nambah lagi. Investasinya sudah diambil. Tapi kalau di dunia aset kita, investasi kita, menjadi penerus kita, generasi penerus kita sebagai orang tua, cita-cita kita sebagai orang tua, juga sebagai investasi kita di alam kubur. Kenapa? Karena anak adalah salah satu yang disampaikan Rasulullah SAW, peninggalan yang tidak akan hapus, tidak akan putus. Doa anak yang soleh senantiasa akan menunjukkan kita
menerangi kita di alam hidup. Maka Bina Amal dalam visi dan misinya mencetak generasi yang mandiri, berkarakter rohani. Mandiri, dia bisa berjuang dan berjuang di dunia dengan berkarakter rohani, pada seolah dia menjadi sosok yang punya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak, insya Allah anak-anak yang kita didik di Bina Amal ini harapannya oleh orang tua terus dikembangkan, karena Bina Amal sebagai tempat membantu orang tua mendidik anak-anak sekalian mencapai apa-apa yang kita citakan bersama. Generasi yang mandiri, karakter rohani. Sehingga kita kalau pas kita sampaikan ke orang tua kembali, mohon orang tua bisa kita minta tolong untuk melanjutkan dasar-dasar yang kita torehkan pada anak sekalian, yang kita berikan pada anak sekalian ini bisa ditingkatkan untuk lebih mandiriannya, untuk lebih rohaniahnya sifatnya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami berpesan, monggo setelah anak kita ini lulus dari SMP, alhamdulillah kalau bisa meneruskan di tingkat SMA di Bina Amal. Kalau tidak, carikan pendidikan yang bisa meneruskan perjuangan para ustaz-ustaz kita di Bina Amal ini dan juga keinginan para orang tua sekalian. Saya kadang-kadang sedih, anak saya ini cerita, Bobi, teman saya ini alhamdulillah sampai pindah keyakinan seperti itu. Karena pergaulan yang kadang-kadang orang tua lepas kendali, pergaulan sekarang yang begitu bebasnya, komunikasi bebasnya, sehingga kadang-kadang karena cinta agama bisa berpindah. Dasar-dasar kita didik, kita terapkan di sekolah Bina Amal, ya, kemungkinan terlepas nilai itu sehingga karena pergaulan. Tapi takdir itu berusaha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami mohon pada Bapak sekalian, terus bina anak kita, arahkan anak kita sesuai yang Bapak Ibu inginkan, dan juga kami dari Bina Amal menginginkan anak terus menjadi orang-orang yang mandiri dan senantiasa berkarakter rohani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kami dari Yayasan Bina Amal juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hal-hal beberapa aturan-aturan yang ada di Bina Amal memberikan kurang berkenan di hati atau kesalahan-kesalahan yang tidak bisa disampaikan, mohon kami atas nama yayasan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir yang saya sampaikan, alhamdulillah Bina Amal mulai April kemarin, bulan April kemarin mendapatkan wakaf sebuah rumah sakit ibu dan anak di Wijen oleh Pak Dokter pemilik rumah sakit mana itu yang di Karya itu Medika, Permata Medika. Nah, beliau punya rumah sakit di Wijen namanya Rumah Sakit Ananda, dan kemarin diberikan, sudah kita tekan kontrak di notaris bahwa Bina Amal diberikan hak untuk mengelola selamanya, ya. Yang kemudian 50% saham diberikan oleh kepada Bina Amal. Hasil dari keuntungan rumah sakit itu diberikan Bina Amal untuk kegiatan-kegiatan dakwah sosial keislaman di Bina Amal. Sehingga alhamdulillah kemarin kami di yayasan beramalkan hasil itu akan kita berikan berupa bentuk beasiswa pada anak-anak sekalian, baik berupa beasiswa takhasus hafal Quran kemarin 20 juz ke atas diberikan beasiswa 100% gratis belajar di Bina Amal. Kemudian untuk anak yatim, khususnya anak yatim duafa, kalau anak yatim yang kaya ya mungkin kalau bisa bayar alhamdulillah. Kalau ternyata tidak kita berikan biasa anak yatim khusus di SMP, SMA, di SD juga ada sesuai dengan kemampuan keuangan Bina Amal.
Sehingga Bapak Ibu sekalian bisa disampaikan ke masyarakat bahwa kita memberikan beasiswa untuk anak yatim baik di SMP maupun SMA, kuotanya juga terbatas. Nanti bisa langsung hubungan dengan PPDB di Bina Amal. Kemudian yang terakhir beasiswa prestasi. Anak-anak yang punya prestasi yang bagus, yang baik, entah ranking 1, entah ranking 2, ranking 3, ada kemudian di Bina Amal kan bukan beasiswa sampai 100% gratis. Tentunya ada S dan K, syarat dan tentunya berlaku ya. Tidak semuanya, karena kalau yang data banyak otomatis akan diseleksi. Bapak sekalian, beasiswa hafal Quran 20 juz ke atas yang kita akan tuntaskan menjadi 30 juz, kita berikan 100%. Kalau ini 100% biaya SPP-nya dan semuanya. Anak-anak yatim juga begitu. Anak-anak prestasi juga begitu, tentunya ada syarat dan ketentuan yang sudah kita berikan kepada kepala unit masing-masing untuk disampaikan kepada masyarakat di lingkungan Kota Semarang dan mungkin Jawa Tengah ataupun seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan mudah-mudahan hasil dari wakaf Bapak Dokter melalui Bapak Dr. Alis yang memberikan rumah sakit Ibu Tara ini bisa bermanfaat dan kita sebagai orang yayasan wakaf Bina Amal bisa mengelola wakaf itu dengan baik dan disalurkan pada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi ini pada masyarakat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada anak-anak sekalian dan sekalian. Mudah-mudahan hari ini menjadi titik tolak anak-anak untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya, jenjang yang lebih harapan. Kurang lebih maaf, bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketiga akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang yang akan diwakilkan oleh Bapak Erwan Rahmat, Magister Pendidikan selaku Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Bina Amal Bapak Ustadz Dr. Andes Selamat Prianto, yang saya hormati pimpinan yang ada di Bina Amal baik PK, SD, SMP, SMA, Bapak Ibu Guru, beserta staf karyawan, para siswa, para orang tua, maupun undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Marilah kita bersama-sama senantiasa mengucap syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang selalu memberikan nikmat kepada kita semua, termasuk pada kegiatan ini bisa melaksanakan dengan lancar dan tujuan para siswa yang ada di sekolah ini sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh para orang tua. Perlu saya mengingatkan kepada seluruh siswa bahwa kesuksesan kalian itu tidak bisa dilaksanakan oleh seorang diri. Kesuksesan para siswa yang sampai saat ini bisa dinyatakan lulus semuanya adalah berkat
doa para orang tua, khususnya ibu, termasuk di dalamnya Bapak Ibu guru, para ustadz dan mengajar di sekolah Bina Amal ini. Sehingga berharap tidak ada lagi air mata yang keluar, yang menetes dari ibu kalian, kecuali air mata bahagia melihat para siswanya sukses dan berhasil dalam hidup ini. Hidup ini ada dua. Kita ingin menjadi orang yang menjadi beban atau ingin menjadi aset. Kalau ingin menjadi aset, saya mengingatkan kepada orang tua maupun para siswa, lanjutkan pendidikan SMP Bina Amal ini ke sekolah yang sama, yaitu di SMA Bina Amal. Karena terlihat outcome maupun dampaknya itu sudah diketahui oleh masyarakat di sekitar kota Semarang maupun di Provinsi Jawa Tengah, bahkan nasional, bahwa SMP Bina Amal lulusannya luar biasa, berprestasi, sehingga apa yang diinginkan siswa berkarakter tercipta di SMP Bina Amal ini. Ingin pandai secara akademik dicetak di Bina Amal ini, sehingga saya yang berada di luar berharap jangan ragu-ragu untuk menyekolahkan kembali ke sekolah di yayasan yang sama. Kalau tidak bisa, seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Dewan Pembina, lanjutkan di sekolah yang satu frekuensi. Pasti putra putri ibu dan bapak akan menjadi aset bagi keluarga, bagi ibu dan bapak, maupun bagi bangsa dan negara. Kalau sampai anak itu menjadi beban, itu akan kita sendiri yang akan menerima kesengsaraan. Beban itu pasti kehadirannya tidak dibutuhkan. Tapi kalau aset, kehadirannya dibutuhkan. Selalu mendoakan orang tua, berbakti kepada orang tua, berkontribusi dengan masyarakat. Dan ini satu-satunya sekolah yang ada di Kota Semarang, satu di antaranya adalah SMP Bina Amal. Tepuk tangan untuk SMP Bina Amal. Pada kesempatan ini mohon diizinkan Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan tidak bisa hadir karena ada kegiatan bersama dengan Ibu Wali Kota, karena di sini ada dua kegiatan yang sama, yang satu dengan Ibu Wali Kota dan nanti pukul 1 pun juga ada kegiatan dengan Ibu Wali Kota. Maka semoga dengan tidak hadirnya Bapak PLT tidak mengurangi rasa bahagia pada kegiatan ini. Saya mengawali jadi guru itu di sebuah sekolah madrasah, mengajar di TK, mengajar di SD Islam yang ada di daerah yang sangat hitam, Ibu Bapak. Saya mengajar di daerah Perobohan, Ibu Bapak. Awal menjadi guru tahun 87 berada di sini. Bagaimana membangun karakter itu penting. Kalau di sekolah Islam sudah dipastikan pasti akan berhasil. Maka berharap saya pesan kepada ibu dan bapak, orang tua, sekolahkan kembali ke Bina Amal. Pasti akan sukses, pasti akan menjadi aset ibu dan bapak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun, boleh?
burung merpati, burung kenari. Cukup sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.